ceke aku nderek Gusti Yesus. Oh, saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus yang maringi. Haleluya. Salam. Selamat berjumpa saudara sekalian. Tema perenungan kita hari ini adalah rendah hati, bukan berarti rendah diri. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Waktu dan kesempatan yang baik kami boleh pakai untuk kembali mendengar, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, beri kami kemampuan yang sama, baik hamba-Mu yang berbicara atas nama Ilahi, ataupun pendengar sekalian, untuk menerima berkat-berkat rohani melalui perenungan kami bersama. Bersabdalah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara sekalian, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah satu sikap tidak sombong atau tidak angkuh. Sedangkan rendah diri adalah sikap seseorang yang selalu merasa dirinya sangat jauh di bawah dari orang lain. Atau yang lebih sering kita dengar minder, atau bahasa sekarang yang kita kenal adalah tidak pede, ya seperti itu. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11, Alkitab berbunyi demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11, saya baca sekali lagi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam perjalanan waktu pelayanan saya banyak belajar. Bertemu dengan jemaat, walaupun sudah sekian lama menjadi pengikut Kristus ataupun orang Kristen, atau bahkan mereka yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan Tuhan, tidak serta-merta seorang benar-benar mengambil tauladan Kristus dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. Kita berbicara tentang rendah diri. Saudara sekalian, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan ketika usia saya tidak muda lagi, mendekati 50 tahun. Dengan pangkat seorang sersan pemimpin. Nah, di dalam praktek ada semacam pemandangan atau penilaian yang berbeda. Sepertinya sersan pemimpin adalah seorang hamba Tuhan atau opsir dalam bala keselamatan kelas 2. Ya. Namun demikian, saya tidak menjadi rendah diri. Saya tidak menjadi minder, karena saya sangat percaya Allah yang memanggil dalam pelayanan adalah Allah yang paling bertanggung jawab melengkapi dan memampukan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Lo ami, sekarang telah menjadi ami. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Lo ruhama, tetapi sekarang ruhama. Di dalam Hosea 2 ayat yang ke-22.
Nah, ketika saya membaca bagian firman ini, mengatakan kamu, berarti itu sedang ditujukan kepada saya. Dan ketika saya membaca bagian ini bagi saudara, kamu adalah Anda, saudara sekalian, yang sedang mendengar perenungan ini. Jadi, menurut bagian firman Tuhan ini, tidak ada alasan sedikit pun bagi saudara, siapapun juga pendengar perenungan ini, untuk menjadi rendah diri. Kenapa demikian, saudara sekalian? Sebab saudara, engkau, kamu adalah imamat yang rajani. Dalam bahasa Jawa, sabdo pandira toratu. Saudara adalah umat pilihan Allah. Jadi tidak perlu kita menjadi manusia yang rendah diri. Tidak perlu kita menjadi manusia yang minder. Yang kedua, saudara sekalian, kita mau berlanjut. Apa itu rendah hati? Rendah hati, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat di Filipi. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara sekalian, menurut Paulus, Tuhan Yesus telah memberikan satu teladan yang luar biasa, yang mana setiap orang percaya hendaknya mengikutinya dan mempraktekannya dalam hidup keseharian, yaitu menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang pengikut Yesus yang rendah hati seperti Yesus, meneladani kerendahan hati Yesus. Coba bayangkan saudara sekalian, Yesus Kristus yang adalah Tuhan tidak menganggap dirinya lebih tinggi. Bahkan ia merendahkan dirinya sedemikian rupa, memposisikan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba. Jadi saudara sekalian, kalau kita membayangkan Yesus Kristus dengan segala otoritas keilahiannya, dia tanggalkan, kemudian menyertakan diri sebagai manusia, bahkan hamba bagi saudara dan saya, yang awalnya adalah lo ami, bukan umat, lo ruhama, bukan orang yang dikasihi. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Dalam kehidupan bergereja, berjemaat, ada banyak orang Kristen. Mereka berlalu kucongkak dengan memandang rendah saudara seiman lainnya. Barangkali karena faktor status sosial, barangkali karena faktor pangkat atau jabatan, baik di pemerintahan atau di luar organisasi gereja, dan tentunya secara duniawi. Bahkan ada para pemimpin rohani, pelayan-pelayan, menganggap dirinya lebih tinggi derajat rohaninya dari yang lain, satu sama lain. Saudara sekalian, inilah yang dibilang orang mengatakan mereka terjebak dalam tinggi rohani, senang dipuja dan dipuji, dengan demikian mencuri kemuliaan Allah. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, inti perenungan kita hari ini adalah jadilah orang yang rendah hati, sebagaimana Yesus telah memberikan tauladan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang rendah diri,
orang yang minder. Kenapa demikian? Saudara adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara atas nama ilahi untuk membawa perenungan ini. Tentunya di dalam hamba-Mu menyampaikan ini, ada bahagian-bagian secara manusiawi. Oleh sebab itu, biarlah kesempurnaan ilahi yang akan menutup kekurangan manusiawi hamba-Mu. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang mendengar perenungan ini, iman percayanya semakin diteguhkan. Keyakinannya untuk mengangkat pelayanan bagi Tuhan hanyalah satu, untuk menjadi berkat dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebab di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Cekik aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus,
Gusti Yesus kula matur nuwun.